Sehat, Prof. Bu Dokter Susi udah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Maaf, ini di rapat koordinasi izin telepon sebentar, Pak. Ya, ada Prof sudah di sana, tapi ke mute. Nah, ini itu Prof, Bu Ivan sudah tanda tangan. Itu Prof. Halo, ya Mbak Wiji. Halo. Prof, ini yang di sosialisasi suaranya, Prof. Oh iya. Yang di rapat koordinasi, Prof. Lah aku kan di jalan. Oh, saya telepon kemana, Prof? Baiknya, Prof. SL. SL, baik, Prof. Ya, nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Prof. Recording in progress. Gangguan ini. Ya, Bu Dokter Susi udah ada? Sudah, Prof. Sudah terdengar kok suara profetik juga. Gangguan? Udah, Prof. Ini nyala. Ya. Selamat siang, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Prof. Anak mahasiswa program doktor ya, yang tentunya akan
pengen tahu lah gimana sih nanti proses penulisan disertasi ya, yang kualitatif maupun kuantitatif nanti akan disandingkan ya. Nanti Bu Dr. Susi akan memberikan penjelasan isi buku dari buku pedoman kita ya. Nah, enak toh, berarti kalian udah nggak baca sendiri ya toh. Nah, udah dijadiin PPT ya. Bapak Ibu, terima kasih tuh ke Bu Dr. Susi. Terima kasih Bu Susi. Bu Dokter Susi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Dokter. Sehat selalu Bu. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya nggak boleh salah sama Kiki loh ya. Adanya sosialisasi nggak boleh salah-salah lagi. Ya. Baik, Prof. Baik Prof. Semoga nanti jadi dokter semuanya. Ya, perlu panjang lebar ya. Ibu Dr. Susi silahkan. Baik Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang penuh dengan semangat ya. Silahkan izin saya ya untuk menyampaikan buku pedoman penulis atau buku panduan ya, tepatnya judulnya buku panduan penulisan disertasi. Nah, sebentar ya, saya izin share untuk penulisan dalam bentuk PPT-nya. Tapi silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya sambil membuka buku panduannya ya, kan sudah dalam bentuk soft file kan, sudah punya semua bentuk soft file. Ibu Dr. Susi. Nah, ini saya mulai dari awal. Baik, ini saya mencoba, sebetulnya kebanyakan juga copy paste ya. Kita sifatnya ini diskusi saja, jadi nanti silahkan saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu seandainya ingin menyampaikan pendapatnya, nah langsung saja disampaikan. Tapi waktu yang tersedia ini sebetulnya berapa lama ya Prof ya? Berapa ya? Ya Waktu paling yang tersedia. 1 jam lebih 1 jam gitu ya. sudah termasuk tanya jawab diskusi. Ya lebih dikit gitu ya. Ya wes monggo selesainya lah ya, monggo. Ya boleh. Ya yang penting. Berarti ini saya sampaikan dulu kalau begitu ya PowerPoint-nya secara singkat. Karena kan Bapak-bapak dan Ibu semua juga sudah punya soft file buku panduan disertasinya. Ya, saya hanya menyalin dari sana semua gitu ya Prof ya. Ya, iya betul Bu. Ya, baik. Ya. Kalau gitu izin untuk mulai ya Prof ya. Ya, silahkan. Udah ya. enak kan? Ya, betul. Nah, ya kita pelan-pelan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu supaya nanti yang kita kerjakan ini ya, penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi itu memang sudah sesuai dengan buku panduan kita. Ya, nah ini kita langsung saja, ini sebagai pengantar bahwa yang namanya buku panduan itu adalah dipakai untuk memberikan ya, untuk membantu ya, dibuat ini untuk membantu memberikan arahan ya kepada mahasiswa program doktoral ya dalam rangka menyelesaikan naskah disertasinya ya. Kemudian dalam proses penyusunannya, untuk penyusunan naskah disertasi ini seperti kita ketahui bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu dibimbing oleh promotor dan kopromotor. Kemudian yang namanya disertasi itu akan memiliki keaslian dan keterbaruan. Jadi satu originalitas bahwa itu memang asli karya tulis Bapak-bapak dan Ibu-ibu, originalitas dan keterbaruan, novelty. Nah, untuk bisa mencapai originalitas dan novelty, maka diperlukan penguasaan materi. Nah, materi yang ditulis ya, dan keterampilan teknis penulisan karya ilmiah.
Jadi materinya itu konsep, topik ya. Kalau keterampilan teknis ya ini dalam implementasi penulisannya. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami fenomena yang terjadi. Nah, ini harus, karena tanpa fenomena, peristiwa real itu sebetulnya tidak bisa kita melakukan penulisan disertasi. Harus ada fenomena realnya. Kemudian yang ketiga, juga memerlukan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Tentu saja ya, kita harus menjaga kecerdasan 1, 2, 3, 4. 4 jenis kecerdasan yang harus kita jaga agar kita bisa menyelesaikan tugas kita, yaitu menyusun disertasi secara mandiri. Nah, di dalam panduan penulisan disertasi ini kita bagi dalam 2 buku, yaitu 1 buku panduan penulisan disertasi kualitatif. Ini juga banyak yang memilih untuk melakukan disertasi kualitatif, dan yang kedua panduan penulisan disertasi kuantitatif. Nah, ini saya sandingkan untuk sistematika penulisan untuk disertasi jenis kualitatif dan kuantitatif ini sebetulnya sama. Nanti kita lihat yang bagian B yang berbeda, yaitu bagian inti. Ya, bagian inti penelitian ini memang ada perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang bagian awal dan bagian akhir ini sama persis ya. Jadi membaca buku yang kuantitatif atau membaca buku panduan yang penelitian kualitatif sama saja. Nah, di bagian A ini kan masih sama tadi, isinya urutannya itu 1 sampai 14. Ini bagian awal, berarti kan sebelum ke bagian inti. Nah, bagian inti itu nanti seperti kita ketahui dari bab 1 sampai bab 5. Ya, itu bagian intinya. Nah, di bagian awal ini urutannya adalah sampul depan, sampul dalam. Ya, kalau sudah jadi disertasi kan yang sampul depan hard cover, kemudian yang sampul dalamnya soft cover, ya kan? Kemudian halaman prasyarat gelar, halaman pengesahan, halaman persetujuan, halaman pernyataan tentang keaslian. Nah, ini originalitas tadi, keaslian penelitian, halaman penetapan panitia penguji, halaman ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan terakhir daftar arti, lambang, singkatan, dan istilah. Ini fakultatif ya, bila perlu. Jadi yang wajib adalah urutannya harus urut juga, tidak bisa terbulak-balik, itu adalah yang nomor 1 sampai 13. Kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah untuk di cover depan. Jangan lupa urutannya harus sama seperti ini semua. Ya, jadi menyebutkan baris yang bagian sampul depan urutan ke bawah itu ya, yang di bawah itu ya, di bawah halaman cover ya. Jadi menyebutkan urutannya itu program studi Doktor Ilmu Ekonomi, prodi kita. Kemudian baru menyebutkan fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baru Universitas Trisakti, dan terakhir ini tahunnya bisa berganti-ganti karena sekarang ini tahun 2022, saya tulis 2022. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti lulusnya 2023, ya ditulisnya 2023. Jadi sesuai dengan disertasi ini kita selesaikan, ya tahunnya bisa berganti-ganti terus. Nah, sekarang bagian inti. Nah, bagian inti itu nanti ada perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, saya split. Nah, kalau tidak ada perbedaan, berarti saya gabung. Nah, seperti ini, bahwa laporan disertasi, ya karya ilmiah berupa disertasi, itu terdiri dari 5 bab. Ini sama antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, sama-sama isinya 5 bab. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi bab 1 pendahuluan sama, bab 2 tinjauan pustaka sama, bab 3 metode. Nah, ini kadang-kadang saya masih membaca bab 3 itu judulnya metodologi. Ini banyak nih. Nah, tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu, antara metodologi dengan metode itu beda. Ya, kalau metodologi itu ilmunya, ilmu untuk bisa kita menyusun suatu penelitian, ya metodologi. Tapi kalau metode ini adalah cara, yaitu bagaimana kita akan menyelesaikan penelitian yang kita tulis ini.
rencana penelitian kita, metode penelitian. Jadi skopnya lebih sempit kalau metode penelitian ya. Kalau metodologi penelitian itu skopnya luas karena logi itu ilmu ya, ilmu. Jadi jangan sampai keliru lagi judul bab 3 metode ya. Kemudian judul bab 4 ini juga sama, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di bab 5 ini judulnya saya kasih bold kuning karena sebetulnya ada susunan yang terbalik. Jadi yang saya tulis ini adalah susunan dari pedoman atau panduan penulisan disertasi kualitatif. Jadi simpulan, implikasi, baru keterbatasan. Nah, kalau yang panduan penelitian kuantitatif, ya, yang kuantitatif itu dibalik, simpulan tetap sama, yang kedua itu keterbatasan, ketiga implikasi. Jadi simpulan, judulnya ya, judul bab 5, simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kalau nanti subjudulnya ada 4 sebetulnya, terakhir itu saran. Jadi implikasi, displayed, sama saran. Ya, nah, tapi judulnya ini ada susunan aja yang terbalik, tapi isinya sih sama. Kemudian kita masuk ke bab 1. Nah, bab 1 ini juga subbabnya sama persis antara kualitatif dengan kuantitatif. Urutannya maupun jumlah subbab sama persis ya. Jadi 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi dan perumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat penelitian, 1.4 nih signifikansi penelitian ini yang menjadi bagian inti sebetulnya ya dari nilai jual ya, nilai jual disertasi yang bapak-bapak dan ibu-ibu susun itu di signifikansi ini, novelty-nya ya. Baru terakhir sistematika penelitian. Kalau bab 2, nah isi bab 2 sudah mulai ada perbedaan. Kalau yang penelitian kualitatif ini susunannya terdiri dari 3 subbab. Subbab pertama sama, landasan teori. Nah, baru subbab kedua ini beda. Kalau yang kualitatif adalah pengembangan teori. Kalau yang kuantitatif penelitian terdahulu. Jadi kita menjadikan acuan penelitian-penelitian terdahulu itu seperti literatur kedua ya. Literatur kedua dari textbook gitu kan. Nah, kemudian yang 2.3 rangka konseptual sama dan penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis ya, tidak ada pengembangan hipotesis sehingga sampai 2.3 saja berhenti. Tapi kalau kuantitatif kita lanjut dengan menyusun pengembangan hipotesis. Jangan sampai keliru, perumusan hipotesis. Artinya sangat berbeda antara pengembangan hipotesis dengan perumusan hipotesis. Kalau perumusan hipotesis itu hanya menulis statement atau pernyataan hipotesisnya. Tapi kalau pengembangan hipotesis ini banyak sekali argumentasi yang harus kita susun ya, didasari dengan teori, didasari dengan literatur, didasari dengan hasil-hasil penelitian terdahulu gitu ya nanti ya. Jadi jangan sampai keliru lagi subjudulnya pengembangan hipotesis. Jangan ada lagi yang menulis perumusan hipotesis. Nah ini tolong bapak-bapak dan ibu-ibu diperhatikan saat nanti sudah mulai menyusun proposal disertasi. Ya, karena ini proposal disertasi kan sampai bab 3. Nah ini kan baru di bab 2 ya, pengembangan. Di metode penelitian bab 3 juga demikian. Jangan sampai menulis lagi metodologi penelitian. Susunan di bab 3 juga ada perbedaan sedikit. Kalau metode kualitatif subjudulnya lebih banyak. Subjudulnya sampai 3.5. Ya, nanti yang poin 3.2 dan 3.3 ini yang berbeda saya tulis dengan tinta merah. Kalau kita di penelitian kuantitatif berarti definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Nah, seandainya kita menyusun kualitatif, penelitian kualitatif, itu tidak ada subjudul definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Tapi setelah rancangan penelitian, kemudian unit analisis, baru dilanjutkan populasi dan sampel, kemudian metode pengumpulan data, dan terakhir metode analisis data. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, populasi dan sampel, dan juga unit analisis, itu bisa masuk ke
rancangan unit analisis masuk ke rancangan penelitian ada. Populasi dan sampel masuk ke metode pengumpulan data, gitu ya. Nah, kemudian bab 4. Bab 4 juga ada sedikit perbedaan untuk 4.1. Ya, jadi isinya sama, 3 subjudul di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan judulnya juga sama. Tapi 4.1 kalau penelitian kualitatif pelaksanaan penelitian, penelitian kuantitatif deskripsi data, strip objek penelitian. Kemudian, nah subjudul yang 4.2 ada sedikit perbedaan saja, didahului dengan analisis kalau yang di penelitian kuantitatif, ya. 4.3 sama persis, pembahasan hasil penelitian. Kemudian, nah ini bab 5. Bab 5 ini ada susunan yang terbalik saja sebetulnya, ya, bahwa isinya tetap sama, 4 subjudul. Kalau penelitian kualitatif itu 5.2 implikasi penelitian baru keterbatasan di 5.3. Nah, di penelitian kuantitatif itu keterbatasan dulu, baru 5.3 implikasi penelitian. Kemudian kalau bagian C, bagian akhir ini sama ya, isinya daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Oke, nah kemudian di bagian A ini coba saya screenshot begitu contoh-contoh lampiran yang di belakang buku panduan. Nah, jadi halaman sampul luar itu ada halaman sampul luar proposal disertasi dan ada halaman sampul luar disertasi. Jadi ini proposal. Kalau proposal kan yang pertama disusun Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sampai bab 3 dulu. Inilah sampul luarnya. Kemudian tidak perlu, kalau sekarang malah sistemnya soft file ya. Kalau misalnya akan dicetak hard copy begitu, berarti sampul depannya juga dari karton Babelo ya, biasanya warnanya biru tua ya, biru tua. Oke, nah kemudian ada perbedaan antara sampul luar proposal dengan sampul luar disertasi. Ini adalah kalau disertasi kan judul proposal disertasi ada tulisannya proposal disertasi. Nah, kalau yang di sini kan langsung judul disertasinya, tidak usah ditulis disertasi, nggak usah. Itu langsung judul topik yang disusun oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kemudian diajukan oleh nama NIM gitu kan. Nah, kalau di sini disusun oleh gitu kan. Kalau ini langsung diajukan oleh. Nah, ada sedikit perbedaan kata-kata untuk di bawah nama dan NIM ini antara di lampiran dengan di buku panduan kita. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ini kan sampul luar, sampul dalam disertasi. Nah ini. Jadi kata-kata di sampul luar dan sampul dalam ya nantinya ya. Untuk disertasi yang ditulis untuk, nah ini. Jadi kalau di buku panduan kita disebutkan untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kalau di lampiran 5 ini masih umum, tidak kelihatan konsentrasinya. Disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar doktor ilmu ekonomi. Jadi karena di buku panduan kita untuk konsentrasi akuntansi ditulis secara jelas bahwa terdapat perbedaan kata-kata, kita mengikuti yang konsentrasi kita. Jadi nanti di halaman sampul dalam maupun sampul luar di bawah NIM Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua itu akan ditulis yang ini. Untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu ekonomi, untuk memperoleh gelar doktor ya, dalam program studi ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi. Ya. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Nah, ini halaman berikutnya adalah untuk pengesahan. Ya, lampiran 6, silahkan juga bisa dicek. Ini saya hanya screenshot aja dari lampiran 6 yang ada di buku panduan kita. Kemudian, nah, ada di lampiran 1 itu adalah halaman persetujuan. Nah, kalau kita lihat halaman persetujuan itu tadi, ini ya saya ulang lagi di depan.
Nah, nomor 5, halaman persetujuan. Itu ada di, contohnya di lampiran 1. Ini. Jadi yang penting kan di sini ada kata-kata menyetujui, promotornya siapa, kemudian promotornya siapa. Karena kita ini di konsentrasi akuntansi, paling bawah adalah tanda tangan Ketua Konsentrasi Akuntansi, yaitu Profesor Dr. Eti Nurmaningsari, MM CA, ya. Nah, itu ada tanggalnya, nanti disetujui untuk maju ujian pada tanggal. Kemudian halaman pernyataan tentang keaslian, ini nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua harus bisa mempertanggungjawabkan keaslian tulisan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena di sini harus tanda tangan di atas meterai. Nah, tanda tangan di atas meterai itu berarti menjadi bukti legal. Kalau nanti suatu saat terbukti tidak terbukti keasliannya, ada yang plagiat, itu bisa dituntut, ya. Ini sudah merupakan legal, bukti hukum, ya, bukti legal, bisa dituntut nanti kalau ternyata setelah beberapa waktu kemudian dibuktikan isi dari disertasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu ada yang plagiat. Makanya kalau kita menulis dari pendapat orang, kita harus menyebutkan sumber kutipan kita itu dari mana. Walaupun bukan kutipan langsung, tapi kan penemunya bukan kita, bukan pendapat kita murni, kita hanya menyalin pernyataan orang lain. Nah, itu makanya kita wajib menyebutkan sumber kutipan kita, supaya kita terhindar dari sini, dari keaslian tulisan, ya, keaslian penelitian kita. Baik, kita masuk ke abstrak. Ya, ini sudah masuk ke bagian inti nih, abstrak. Abstrak itu urutannya bahasa Indonesia dulu. Setelah itu halaman berikutnya abstrak lagi dalam bahasa Inggris. Ini kadang saya juga membaca ada yang terbalik. Bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Nah, karena kita itu bukan program studi internasional, ya, kita masih program studi program doktor ilmu ekonomi, ya. Jadi kita masih menggunakan yang bahasa nasional kita dulu. Jadi susunannya bahasa Indonesia, abstraknya, baru kemudian halaman berikutnya abstrak dalam bahasa Inggris. Isinya sama persis, ya. Ada tujuan, metode penelitian. Nah, sekali lagi ini metode penelitian, hasil penelitian, implikasi, dan kata kunci. Kalau contoh realnya bisa dilihat oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu di lampiran 8 dari buku panduan kita, ya. Itu abstrak. Masuk ke bab 1 sekarang. Bab 1 tadi, latar belakang ternyata masih sama antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, di latar belakang, apa yang harus kita uraikan? 1, menggambarkan tentang konteks atau situasi penting. Ya, situasi penting yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian. Jadi menggambarkan konteks itu kan suatu uraian narasi yang menunjukkan satu pokok pikiran, ya, situasi penting. Nah, konteks atau situasi penting ini harus didukung dengan fenomena, ya. Yang menjadi permasalahan muncul ini harus didukung dengan fenomena. Fenomena, fakta empiris, atau kejadian-kejadian aktual lainnya, ya, yang ada di masyarakat. Jadi kita kan mau melakukan riset itu riset empiris, maka harus berbasis dengan fenomena real atau kejadian-kejadian aktual yang ada di masyarakat. Nah, kita posisi melakukan risetnya di Indonesia, tapi bukan berarti kita hanya melakukan riset untuk fenomena yang ada di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan bisa juga melakukan riset antar negara, misalnya, ya kan? Atau itu lintas negara, ya, lintas negara. Atau suatu regional tertentu, hanya di ASEAN misalnya, kan bisa saja, tidak cukup luar. Berarti fenomena, fakta empiris atau kejadian aktual itu harusnya sesuai dengan lingkup dari penelitian kita.
Kalau penelitian kita nanti datanya hanya menggunakan data yang ada di Indonesia, berarti ya fenomena atau kejadian aktual yang ada di Indonesia. Kalau lingkup kita nanti akan lintas negara, maka fenomenanya bisa luas nih untuk mengambil sebagai kejadian-kejadian aktual yang mendukung munculnya permasalahan yang perlu kita lakukan penelitian. Ya, nah kemudian fenomena, fakta empiris atau kejadian-kejadian aktual tadi harus kita kutip, ya. Kita tidak bisa mengamati sendiri. Artinya kita harus mendapatkan dari sumber-sumber yang sudah dipublikasi, baik melalui media massa. Ini sekarang banyaknya mereka para mahasiswa ini yang menyusun disertasi, mereka dari media massa. Sekarang ya Bapak dan Ibu-ibu mungkin juga nih sekarang untuk mengangkat fenomena kejadian-kejadian aktual itu paling mudah mengangkat sumber-sumber dari media massa, ya kan? Internet, kemudian leaflet ya, publikasi intinya ya. Sekarang kan banyak Instagram, kemudian Facebook, kemudian internet, web ya. Intinya apa? Kalau data itu sudah dipublikasi, siapapun kita sebagai pembaca dari fenomena atau kejadian aktual yang diangkat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa melihat di mana sih dipublikasinya. Jadi sumber itu wajib disebutkan. Misalnya nama web, kemudian kapan diaksesnya. Nah, makanya kalau kita ini diaksesnya masih baru nih, baru kemarin nih Juli 2022. Coba kita klik webnya, ada nggak tuh fenomena yang disampaikan oleh si calon kandidat dokter ya, kandidat dokter dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti ini. Kalau dicek bisa gitu maksudnya ya. Kemudian kalau dari buku jelas ya, buku-buku kan nanti ada di daftar pustaka, disebutkan penerbitnya. Jadi bisa dicek kita kalau mau mendapatkan bukunya, oh iya betul di sana ada kok itu fenomenanya memang terjadi. Atau sumber-sumber lainnya yang terpercaya ya. Jadi hasil-hasil penelitian sebelumnya juga bisa dijadikan sumber permasalahan ya untuk mengangkat fenomena. Kemudian di latar belakang juga harus ada motivasi penelitian yang disampaikan dan didukung dengan riset gap. Nah, jadi di latar belakang itu wajib hukumnya menyampaikan riset gap, kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Kalau sudah tidak ada lagi kesenjangan hasil penelitian, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya kesempatan untuk melakukan penelitian kembali, ya, tidak punya kesempatan untuk melakukan pengujian kembali topik tersebut, ya. Kesenjangan penelitian riset gap ini menyebutkan bahwa penelitian terdahulu itu ada yang sudah berhasil membuktikan secara empiris, ada yang belum bisa berhasil membuktikan secara empiris, ya. Jadi riset gap ini tidak harus empiris ya, tapi juga bisa theoretical gap. Tadi kan saya empiris gap itu terakhir tuh, empiris gap ya. Tapi yang namanya kesenjangan atau riset gap itu bisa theoretical gap, methodological gap, kesenjangan metodologi, fenomena gap, dan terakhir empiris gap. Tapi biasanya sih kalau kita risetnya riset kuantitatif yang diangkat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang empiris gap. Tapi kalau penelitian yang kualitatif itu biasanya yang diangkat sebagai riset gap-nya theoretical gap, methodological gap, dan fenomena gap. Ini kebanyakan yang riset kualitatif ya. Kemudian dalam menyampaikan kesenjangan disertasi ya, di kesenjangan riset ya, itu disertai dengan analisis dan logika berpikir kita sebagai peneliti. Jangan sekedar copy paste riset gap-nya. Misalnya si A melakukan penelitian dengan hasil X berpengaruh positif terhadap Y. Si B melakukan penelitian dengan hasil X berpengaruh negatif terhadap Y. Kemudian si C melakukan penelitian tidak membuktikan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Titik. Itu nggak ada analisis, itu berarti hanya sekedar kopas hasil riset terdahulu yang masih ada kesenjangan empiris gap. Nah,
kita sebagai peneliti selain menyajikan tadi ada kesenjangan riset, kita juga melakukan analisis dan logika berpikir. Pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung kesenjangan hasil penelitian terdahulu tadi. Dan kita juga harus mampu mengidentifikasi bagian mana yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dari riset gap tadi, ya, dari kesenjangan-kesenjangan hasil penelitian. Nah, supaya apa? Kita harus menemukan novelty. Jadi kita bisa mengidentifikasi bagian mana yang belum pernah diteliti. Ini disampaikan di latar belakang. Kemudian di latar belakang juga menyampaikan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang kita lakukan ini. Ya, dengan didukung dengan argumen, ya, dari peneliti. Berarti kita harus menyampaikan argumentasi kita bahwa penelitian kita ini berbeda loh dengan penelitian sebelumnya, di mana letak perbedaannya. Nah, itu langsung dilengkapi dengan argumen atau logika berpikir, ya. Mengapa kita menaruh perbedaan? Mengapa kita melakukan penelitian dengan perbedaan tersebut? Nah, kemudian untuk yang subjudul setelah latar belakang, subjudul 1.2, perumusan masalah, strip pertanyaan, ya, bukan pernyataan, pertanyaan penelitian, ya, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Biasanya nulisnya perumusan masalah gitu aja, ya, atau perumusan masalah penelitian. Nah, yang saya merain ini yang penting, ya. Jadi masalah penelitian muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal desolat dan realitas ada. Peneliti dapat mengulang kembali beberapa pokok pikiran penting yang sudah disampaikan di bagian latar belakang. Jadi 1.2 perumusan masalah itu adalah, ini kualitatif tuh ada tulisannya perumusan masalah. Nanti yang kuantitatif identifikasi masalah. Makanya kita tidak boleh langsung berdasarkan uraian dalam latar belakang, berikut ini disajikan perumusan masalah 1.2, kemudian 1, pertanyaannya 2, boleh. Jadi harus ada uraian lagi tentang kesenjangan kondisi ideal antara dasolen dengan dasen. Peneliti dapat mengulang kembali beberapa pokok pikiran penting yang sudah diuraikan di latar belakang. Jadi resumenya disingkat, ya. Kemudian masalah penelitian juga bisa berasal dari fenomena baru. Ini kalau riset kualitatif, ya. Jadi misalnya perubahan peraturan sehingga diperlukan pengukuran baru, perubahan fenomena sehingga diperlukan teori baru, atau perubahan situasi tertentu. Misal ada krisis. Nah, sekarang juga situasinya ini situasi tertentu, ada pandemi COVID. Itu bisa menimbulkan fenomena baru, ya. Sehingga diperlukan cara baru dalam mengatasi masalah. Itu menjadi penelitian baru, ya kan, menjadi novelty, cara baru dalam mengatasi masalah pada fenomena baru. Kemudian yang namanya perumusan masalah itu merupakan rumusan secara konkret masalah yang ada dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan penelitian itu adalah kalimat tanya sehingga diakhiri dengan tanda tanya, ya, yang dilandasi oleh pemikiran teoritis atau ide baru yang perlu dibuktikan hasilnya. Peneliti menggunakan perumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini untuk pengembangan hipotesis atau preposisi. Nah, ini di kualitatif disebutkan, padahal di kualitatif itu kan tidak ada pengembangan hipotesis, ya. Mungkin paling jauh itu adalah sampai ke preposisi, karena belum diuji secara data real, ya. Kalau kualitatif itu data statistik, ya. Ini masih lebih ke arah kualitatif, kan kalau didukung pengujian statistik itu sederhana saja, tidak serumit yang kuantitatif, gitu, ya. Nah, kalau yang kuantitatif, nah ini sama, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga sama, ya kan? Bagian keempat sama, cuma sebetulnya yang terakhir ini, yaitu hipotesis penelitian saja. Jadi perumusan masalah itu nanti akan menjadi dasar untuk statement hipotesis
di pengembangan hipotesis penelitian. Sebetulnya ini sama sih itu, sama ya, masih sama. Ya, oke. Sekarang tujuan, ternyata tujuan dan manfaat penelitian ini juga masih sama. Ya, antara kualitatif dan kuantitatif isinya sama. Yang dimaksud dengan tujuan penelitian harus sesuai dengan perumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada 1.2. Sehingga nanti jumlah nomornya sama. Kalau pertanyaan penelitian di 1.2 ada 6 nomor, maka di tujuan penelitian ini juga ada 6 nomor. Bahkan kadang nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu lupa menghilangkan tanda tanya. Karena tadi pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya, sekarang tujuan penelitian bukan pertanyaan tapi pernyataan sebetulnya, ya, statement. Maka tanda tanya itu di-delete. Ya. Nah, itu tujuan. Kemudian dilanjutkan lagi 1.3.2. Jadi 1.3.1 tujuan. Kalau subjudulnya tujuan dan manfaat. 1.3.2 manfaat. Nah, manfaat penelitian itu sebaiknya realistis, baik manfaat praktis, manfaat akademis, ya. Nah, nanti di bab 5 itu kan ada implikasi. Nanti implikasi itu harusnya link ke sini, ya. Link ke manfaat penelitian yang ada di 1.3.2, ya. Manfaat penelitian harus sejalan dengan kontribusi dan implementasi yang akan disampaikan pada bab 5. Jadi sebetulnya tidak hanya manfaat praktis maupun akademis ya, nanti kita bisa melihat ada manfaat bagi regulator, manfaat bagi objek atau subjek penelitian kita bisa ditambahkan ya. Nah, jadi kalau untuk manfaat ilmu pengetahuan itu berarti manfaat akademis, manfaat untuk perusahaan berarti untuk objek penelitian kita, manfaat untuk pemerintah itu berarti manfaat untuk regulator atau institusi yang mengatur regulasi juga bisa, ya. Kelompok masyarakat berarti manfaat praktis, ya kan, atau pemangku kepentingan tertentu, ya, manfaat praktis. Signifikansi penelitian. Nah, ini masih saya gabung, ya, saya kurang konsisten juga ini dalam olahraga tema tidak itu ya belum ya nggak kelihatan. Mohon maaf yang ke-mute ya, tolong di mute supaya tidak mengganggu suara saya. Nah 1.4 ini core-nya ya, core yang ada di bab 1 nih, signifikansi penelitian. Nah bagian ini menjelaskan secara lebih detail dan tajam tentang novelty penelitian kita, ya. Di bab 1.1 latar belakang sudah disebutkan, tapi masih secara narasi garis besarnya. Nah, kalau di signifikansi penelitian ini sudah harus lebih detail. Artinya apa? Kita misalnya nih mau mengembangkan pengukuran baru dari salah satu variabel. Kita sudah harus bisa menjelaskan pengukuran dari yang lama. Variabel tersebut, pengukuran yang lama, kita bersumber dari mana, kita sebutkan, kemudian kita tulis pengukurannya, kita jelaskan kelemahan-kelemahannya, kemudian kelemahan-kelemahan itu akan kita atasi dengan novelty kita, ya, kebaruan penelitian kita. Kita mengusulkan pengukuran-pengukuran baru untuk mengatasi kelemahan dari pengukuran yang sudah ada. Nah, pengukuran baru ini adalah ide original dari peneliti. Artinya apa? Belum pernah dipakai oleh peneliti lain di dalam risetnya. Nah, belum pernah dipakai peneliti lain dalam risetnya. Ya, riset sejenis dengan yang dilakukan Bapak-bapak. Sehingga kalau kita lihat di kualitatif, kebaruan dapat diperoleh dari hasil pengamatan, observasi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berbeda konteks dengan punya kita, ya, atau pemikiran baru yang perlu diuji dalam pilot study, ya. Jadi novelty itu perlu kita uji dulu dalam pilot study. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, kebaruan dapat menambahkan dimensi. Dimensi itu adalah nanti isinya indikator-indikator. Ya, berarti menambahkan dimensi baru
otomatis menambahkan indikator-indikator baru dalam kuesioner pernyataan tertutup. Ini datanya primer berarti. Atau menambah dimensi dan indikator baru pada indeks pengungkapan. Berarti datanya sekunder. Karena kalau kita mau melihat indeks pengungkapan itu kan disclosure ya. Adanya di annual report, sustainability report, kemudian financial report, di sana ada disclosure. Nah, itu ada indeksnya, kemudian kita menambahkan dimensi dan indikator-indikator baru. Ya. Atau membangun model pengukuran baru. Ini juga biasanya data sekunder, yang mana kita menambahkan formula ya di dalam model pengukuran salah satu variabel penelitian. Nah, ini kita anggap sebagai ide original peneliti, baik di kualitatif tadi melalui pengamatan atau melalui penelitian sebelumnya tapi berbeda konteks, atau pemikiran baru, benar-benar pemikiran baru dari penelitinya, tapi nanti harus ada pilot test ya, pilot study. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini nih sistematika penelitian, ini ada typo nih penelitian. Nah, itu merupakan, ini juga sudah mulai typo lagi, merupakan gambaran isi keseluruhan penelitian dengan merujuk pada topik penelitian yang telah ditentukan. Bagian ini membantu peneliti memahami apa yang akan dilakukan dan juga membantu pembaca mengerti isi dari penelitian. Jadi intinya sistematika penelitian ini adalah summary isi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Ya. Jadi pada metode kualitatif, sistematika penelitian lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian dengan menambah subjudul. Ya, subjudul bukan bab ya. Kalau babnya tetap bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, tapi ini ada fleksibilitas untuk menambah subjudul dari isi bab tanpa harus mengubah susunan inti. Ya, itu babnya tetap 5 bab. Oke, kita masuk sekarang, tadi bab 1 sudah berakhir dengan sistematika penelitian, sekarang bab 2. Nah, bab 2 ini kalau kita lihat ini sudah saya bedakan, saya pertama menulis untuk yang penelitian kualitatif dulu. Nah, pertama isinya subjudulnya 2.1 landasan teori. Jadi subjudul bab 2-nya tinjauan pustaka. Kemudian 2.1 landasan teori. Nah, disinilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu pertama kali adalah menguraikan tentang teori dasar yang relevan. Nah, teori dasar yang relevan ini bisa digradasikan menjadi grand teori dan middle teori, atau tidak perlu kita gradasikan. Kita langsung saja menulis sub-sub judul dari teori dasar. Ya, kalau kita rasa urutannya menurut logika berpikir kita, oh yang paling dulu ini adalah stakeholder teori, berarti stakeholder teori kita tulis pertama. Kemudian di bawahnya stakeholder teori ini yang cocok legitimasi teori. Nah, kita tulis urutan yang kedua. Jadi ini nanti logika berpikir, logical thinking kita ya, urutan dari teori dasar kita. Ya, kemudian kita juga menguraikan tentang fakta-fakta juga di bab 2, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir dan terpercaya, yang memuat teori, preposisi, konsep ya, atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Baru dilanjutkan uraian logika berpikir keterkaitannya dengan variabel-variabel penelitian kita. Ya, ini adalah untuk landasan teori penelitian kualitatif. Nah, di bab 2 ini ya, saat menguraikan dengan subjudul masing-masing variabel penelitian atau topik ya, kalau kualitatif kan belum tentu ada variabel, tapi kan topik-topik ya, subtopik penelitian itu juga diuraikan secara detail pengembangan dari signifikansi penelitiannya. Jadi tadi di 1.4 bab 1 ya, itu ada subjudul signifikansi penelitian. Di bab 2 ini diuraikan lagi secara lebih detail, secara lebih rinci. Ya, bahkan kalau sudah melakukan pilot study pun bisa diuraikan di sini. Ya, jadi
tadi juga sudah saya sampaikan, menguraikan terlebih dahulu fenomena-fenomena atau kemudian menunjukkan kelemahan-kelemahan kalau sudah ada pengukuran-pengukuran yang dulu atau riset-riset yang sebelumnya dalam konteks yang berbeda punya banyak kelemahan. Nah, riset kita ini akan melengkapi atau menyempurnakan atau mengatasi kelemahan-kelemahan yang sudah. Nah, itulah diuraikan secara komprehensif di bab 2 ya tentang signifikansi penelitian kita. Bukan berarti uraian variabel-variabel penelitian yang lain atau subtopik yang lain yang bukan kebaruan nggak diuraikan secara komprehensif, tetap diuraikan secara komprehensif, tetapi merujuk semuanya dari literatur-literatur, penelitian-penelitian sebelumnya, gitu kan? Kemudian dari sumber-sumber yang dipublikasi lainnya, tanpa menjelaskan kelemahan dan upaya untuk mengatasi kelemahan. Bedanya di situ. Kalau yang kebaruan kan kita mau menutup ya lubang-lubang atau kelemahan dari yang lama, kemudian kita mengajukan ide baru supaya lebih sempurna, gitu kan? Itu novelty-nya. Nah, kalau di penelitian kuantitatif sebetulnya sama ya kan, yang bagian pertama grand theory, middle theory itu kan diuraikan secara komprehensif dalam bentuk narasi, konsep masing-masing teori dengan menyebutkan sumbernya adalah sumber asli dari penemu grand theory tersebut. Jadi misalnya agency theory itu sangat terkenal ya, penemunya adalah Jensen dan Mackling, maka kalau kita menjelaskan tentang konsep agency teori, kita harus menyebutkan Jensen dan Mackling tersebut ya, walaupun tahunnya 1976 ya, artikel waktu dia menemukan agency teori itu dipublikasi itu 1976. Apa ya, kalau grand teori memang sudah lama-lama kebanyakan, bukan berarti harus pakai artikel terbaru yang memuat uraian tentang teori itu, salah ya. Ini harus penemu aslinya ya. Kemudian setelah konsepnya diuraikan, kita menambahkan logika berpikir kita, keterkaitannya dengan variabel penelitian kita yang mana. Harus ya, setiap grand teori, baik itu basic ataupun middle teori, itu kita tetap setelah menguraikan konsepnya secara komprehensif, harus kita susun narasi berdasarkan logika berpikir keterkaitannya dengan variabel penelitian kita. Mungkin agency teori terkait dengan 2 variabel kita, boleh. Kemudian stakeholder teori berkaitan dengan variabel penelitian kita yang lain 1. Kebetulan kita ini menggunakan 7 variabel penelitian misalnya. Berarti dari 7 variabel penelitian ini semuanya harus terpayungi ya, terpayungi oleh teori dasar. Jadi teori dasar pertama hanya memayungi 2 variabel. Teori dasar yang lain memayungi 3 variabel. Teori dasar yang lain lagi memayungi lagi variabel yang tadi sudah dipayungi oleh teori dasar pertama. Enggak apa-apa. Yang penting semua variabel penelitian kita ini dipayungi oleh grand teori. Jangan sampai ada variabel kita yang belum terpayungi oleh grand teori. Berarti tugas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mencari lagi grand teori apa ya yang terkait dengan variabel kita yang belum bisa dipayungi oleh grand teori yang sudah kita uraikan. Nah, setelah menguraikan teori dasar, ya mungkin ada 3, berarti 3 subjudul. Mungkin ada 5 teori dasar, berarti ada 5 subjudul. Baru kita menulis subjudul-subjudul dari variabel-variabel penelitian kita. Nah, kemudian uraian komprehensif konsep masing-masing variabel penelitian kita itu kita uraikan sampai ke pengukurannya secara lengkap. Ya, urutannya adalah setelah grand teori tadi variabel dependen kita. Berarti Y ya, variabel Y kita, kemudian variabel-variabel independen kita. Misalnya kita menggunakan 3 independen. Urutannya pun mulai dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, maupun subjudul yang ada di bab 2, ini harus konsisten. Nah, ini saya juga sering melihat ada kandidat doktor
yang menulisnya itu di judul urutannya gini, kemudian di perumusan masalah urutannya udah ganti lagi, di bab 2 menjelaskan sub-sub judulnya sudah nggak urut juga. Nah ini kan konsistensinya belum terjaga. Jadi tolong urutan itu mulai dari judul, kemudian bab 1 ya perumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian bab 2 waktu sub-sub judul, waktu menguraikan ini juga konsisten. Tapi diawali dengan dependennya ya Y, baru X, setelah itu Z. Nah Z itu bisa variabel moderasi, bisa mediasi ya kan? Karena mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu dua-duanya ini ada menggunakan variabel moderasi juga menggunakan mediasi. Dan terakhir sub-sub judul untuk variabel-variabel kontrol ya. Jadi kan Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu dituntut selain variabel-variabel yang ada hipotesisnya juga ditambah variabel kontrol ya supaya hasil pengolahan datanya baik. Ya ini kuantitatif ya. Nah, kemudian di bab 2 ini seperti tadi yang kualitatif juga harus menguraikan secara detail pengembangan signifikansi penelitiannya. Berarti kan ada di uraian salah satu subjudul variabel yang mengandung keterbaruan, yaitu seperti biasa tadi ya menguraikan terlebih dahulu fenomena yang sudah ada, kemudian menunjukkan kelemahan-kelemahan pengukurannya, kemudian kita menggunakan logical thinking ya, menguraikan secara argumentasi berdasarkan empirical research atau teori atau berdasarkan pilot study yang menunjukkan bahwa perlunya adanya pembaharuan atau penambahan pengukuran gitu ya sebagai novelty dari risetnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Nah, itu 2.1 ya. 2.1 tadi judulnya adalah landasan teori. 2.2 ini sebentar, kualitatif, bentar. Ya. 2.2 kalau kuantitatif itu penelitian terdahulu. Nah, kalau kualitatif 2.2-nya pengembangan teori. Jadi kalau 2.1 sama ya judulnya landasan teori. Nih. Nah, 2.2-nya kualitatif mengembangkan teori. Ini berat nih, mengembangkan teori. Jadi bagian ini menguraikan pandangan subjektif dari posisi penelitinya. Menguraikan pandangan subjektif dan posisi peneliti atas topik yang akan dikaji. Serta perspektif teoritik, ya, theoretical framework yang dipercayai dan dipilih oleh peneliti dalam memandang fenomena realitas yang diteliti. Berat ini, karena mengembangkan teori ini. Teori yang dipilih harus selaras dengan tujuan dan kebaruan penelitian. Kalau tadi kan grand teori sudah ya dijelaskan sama. Kemudian sub-sub topik dari kajian sudah diuraikan di landasan teori. Kemudian di 2.2 ini harus bisa mengembangkan teori, ya, penelitian kualitatif. Nah, satu perspektif teoritik memungkinkan untuk menjelaskan beberapa teori yang memiliki asumsi dan konsep-konsep yang serupa. Pengembangan teoritis ini nantinya akan digunakan oleh peneliti mulai dari memformulasikan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data penelitian, menganalisis data sampai pada membahas hasil penelitian. Ya, jadi ada pengembangan teori. Penelitian kuantitatif isinya penelitian terdahulu. Jadi menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah internasional. Boleh juga berasal dari jurnal nasional tapi yang bereputasi. Bereputasi itu ditunjukkan kalau jurnal nasional akreditasi SINTA. Yang bagus itu adalah SINTA 1, SINTA 2, paling apesnya SINTA 3. Ya, jangan sampai kita mengambil penelitian terdahulu dari jurnal nasional SINTA atau SINTA 5. Jurnal nasional loh ya. Kalau jurnal internasional yang diterbitkan oleh pengelola jurnal di Indonesia, akreditasinya juga SINTA.
ya. Tapi kan jurnal internasional, ya, jurnal ilmiah internasional. Akreditasinya juga Sinta juga kalau yang diterbitkan di Indonesia. Tapi artikel-artikelnya dalam bahasa Inggris. Penulisnya juga bisa lebih dari satu negara. Jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional ya penulisnya orang Indonesia, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan riset-riset sebelumnya yang relevan, kita biasanya menyusun dalam bentuk tabel ya, tabel penelitian terdahulu yang menguraikan secara rinci hasil dari setiap penelitian sebelumnya yang relevan. Yang apa yang diuraikan biasanya kan setelah nomor, kemudian nama peneliti dalam tahun, nah, kemudian tidak perlu lagi kolom judul. Nah, ini saya banyak sekali menemukan tulisan disertasi itu setelah nama peneliti dan tahun, kolom sebelah kanannya langsung judul. Judul penelitian nggak perlu ditulis di tabel penelitian terdahulu. Bahkan nama penelitinya pun seharusnya family name nulisnya. Bukan seperti misalnya saya, Susi Dwi Mulyani, langsung ditulis lengkap di nama peneliti, kolom nama peneliti Susi Dwi Mulyani sama. Walaupun bukan family name, tapi kan nama saya itu terdiri dari 3 suku kata. Berarti kata yang paling akhir. Kenapa kok suku kata paling akhir? Karena kita menulis daftar pustaka itu adalah dari suku kata nama terakhir. Nah, tujuannya adalah kalau ada pembaca ingin cek di daftar pustaka itu mudah. Dan kalau pembaca ini tadi ingin membuktikan artikel aslinya, bisa langsung mencari. Judul kan ada di daftar pustaka, maka di tabel penelitian terdahulu nggak perlu ada judul. Ya, tapi yang perlu adalah setelah nama dan tahun variabel-variabel penelitiannya. Termasuk kalau ada variabel moderasi atau mediasi, variabel kontrol yang digunakan semuanya harus ditulis di kolom variabel itu. Kemudian metode penelitiannya, bagaimana mengolah data atau mengolah untuk membuktikan hubungan antar variabelnya, ya kan? Dan kolom terakhir adalah hasil, ya, hasil dan implikasi penelitiannya. Ini adalah untuk penelitian terdahulu, ya. Nah, penelitian terdahulu tadi untuk apa sih? Digunakan sebagai dasar untuk uraian argumentasi dalam pengembangan hipotesis yang akan dibangun. Juga nanti akan dipakai untuk membahas di bab 4. Ya. Nah, ini kan masih bab 2. Nah, bab 2 itu kan setelah penelitian terdahulu nanti ada rangka konseptual, terakhir pengembangan hipotesis. Nah, jangan sampai lupa penelitian terdahulu ini juga digunakan untuk argumentasi pengembangan hipotesis. Ya. Nah, hasil penelitian pendahuluan atau pilot test kalau sudah dilakukan boleh juga disajikan di sini, ya. Kemudian 2.3. Ini penelitian kualitatif lagi ya, kualitatif dulu. Judulnya sama dengan kuantitatif, rangka konseptual, tapi isinya juga mayoritas sama ya. Rangka konseptual menggambarkan alur pikir dari peneliti dalam melaksanakan penelitian yang dilandasi dengan konsep atau teori yang digunakan. Jadi memang didahului dengan narasi karena alur pikir peneliti itu diuraikan dulu. Ya, kemudian rangka konseptual hendaknya juga menggambarkan alur input, proses, output, dan dampak atau impact ya, sehingga pembaca memahami apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti harus mampu menjelaskan alur pikir ini secara jelas dengan memperhatikan semua dampak yang relevan secara holistik. Nah, ini kualitatif kok ya, jadi harus kontekstual ya, dalam bentuk narasi yang kemudian diakhiri dengan gambar. Jadi penelitian kualitatif pun di dalam rangka konseptual setelah narasi juga diakhiri dengan gambar. Ya, gambar rangka konseptual. Nah, di penelitian kuantitatif itu juga sama, ya kan? Bahwa harus ada uraian tersebut ya, uraian kontekstual dalam bentuk narasi dan juga diakhiri dengan gambar. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, gambar rangka konseptual itu menggambarkan hubungan antar variabel penelitiannya. Kalau di kualitatif kan belum tentu ada variabel penelitiannya,
Nah, makanya gambar rangka konseptualnya itu menunjukkan alur pikir dalam uraian di bab 4 nanti. Ya, alur pikir si peneliti dalam membahas topik penelitian di bab 4. Itu dituangkan dalam gambar ya, setelah dinarasikan. Kalau di penelitian kuantitatif, gambar itu menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, kemudian di bab 2 belum selesai nih kalau kuantitatif. Masih ada 2.4 subjudulnya pengembangan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Dugaan sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan kebenarannya perlu diuji secara empiris. Tapi dalam mengembangkan hipotesis penelitian itu kan harus didasari, nah ini yang poin ketiga ini. Nah, biasanya kita dalam menyusun pernyataan hipotesis itu penelitian kita merupakan kausalitas, ya, kausalitas sebab dan akibat yang paling banyak. Kalau korelasional itu hanya asosiatif. Kita jarang melakukan penelitian komparatif dan eksperimental. Maka statement hipotesisnya biasanya yang kausalitas. Nah, dalam pengembangan hipotesis ini yang perlu diuraikan nih. Nah, teori dasar yang terkait dengan variabel penelitian yang sedang kita kembangkan hipotesisnya. Ya, disertai logika berpikirnya, jangan hanya sekedar mengutip. Agency teori adalah konflik antara agent dengan prinsipal. Apa kaitannya dengan variabel yang kita susun pengembangan hipotesisnya? Jadi harus ada logika berpikir kaitannya dengan variabel penelitian yang sedang kita kembangkan hipotesisnya. Kemudian selain teori dasar, harus ada uraian teoritis yang berhubungan. Nah ini ya, sintesis ya. Dan juga ada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan hipotesis yang dituju. Artinya yang sedang dikembangkan. Kadang lupa nih, di dalam pengembangan hipotesis, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak memasukkan teori dasar yang relevan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Padahal ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian hipotesis yang baik itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan. Jadi kan tujuan penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah. Sehingga perumusan masalah 6 nomor, tujuan 6 nomor, hipotesisnya juga 6. Ya, karena kan mengarah pada tujuan. Kemudian berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Nah, tapi bukan berarti nanti kalau hasil empirisnya berbeda dengan statement hipotesis, kita ngikut hasil empiris. Bukan. Waktu mengembangkan hipotesis ini kan tadi dasarnya teori. Kemudian argumen logis ya, logika berpikir, hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu kan kalau memang hasil empirisnya tidak sesuai dengan hipotesis kita yang sudah kita susun di bab 2, ya berarti di bab 4 itu hipotesis yang kita susun di bab 2 ini belum terbukti, gitu ya, belum terdukung oleh data, gitu ya. Karena apa? Harus dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Jadi misalnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah memilih X berpengaruh positif terhadap Y. Rivalnya berarti kan X berpengaruh negatif terhadap Y. Pada saat memutuskan statement hipotesis arahnya positif, berarti kan harus teorinya lebih kuat dibandingkan dengan rivalnya yang arahnya negatif. Maka kalau hasil penelitiannya ternyata nanti hasilnya berpengaruh negatif, ya berarti bukan berarti kita jadi mengikuti hasil, ya kan, kita tetap tegas sesuai dengan pengembangan hipotesis yang bab 2, maka tetap kita menjelaskannya di bab 4 bahwa hipotesis kita tidak terdukung oleh data, ya. Nah, hipotesis penelitian bisa terdiri dari hipotesis pengaruh langsung ya, direct effect, atau hipotesis dengan variabel moderasi atau intervening ya, indirect effect. Nah, untuk yang hipotesis langsung, wajib hukumnya mempunyai arah. Jadi tidak hanya sekedar X berpengaruh terhadap Y. Harus ada arahnya, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Makanya yang harus
kuat itu adalah di dalam narasi pengembangan hipotesisnya, ya, untuk mengarah ke apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Oke, itu bab 2 selesai. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini juga ada sedikit perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kita lihat ya, sekali lagi ini saya bold, judulnya bab 3, metode penelitian. Jangan sampai lagi nanti ada yang salah ya, Bapak-bapak dari Ibu ya, bukan metodologi ya. Jadi 3.1 itu masih relatif sama ya, yaitu menggambar atau menguraikan ya, rancangan penelitian itu menguraikan tentang keseluruhan metode dan jenis penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian kita ya, untuk membuktikan hipotesis atau tujuan penelitian kita tadi apa ya. Kalau ini kualitatif ya berarti bukan hipotesis ya, mungkin sampai preposisi saja atau membuktikan fenomena baru atau peraturan baru gitu ya. Ya, jadi dari perspektif teori yang digunakan. Kita tadi sudah ada pengembangan teori ya. Nah, kemudian juga hasil penelitian pendahuluan juga dapat disajikan di bagian ini. Ya, jadi tadi kalau tidak salah hasil pilot test ini bisa disajikan di beberapa tempat ya. Boleh di bab 2, boleh di bab 3 ya. Nanti tinggal Bapak-bapak dari dulu lebih cocoknya gimana. Nah, kalau lebih cocok untuk menghubungkan dengan pengembangan di bab 2 ya di bab 2. Kalau misalnya di bab 3 saja ya silahkan di bab 3 saja Bapak. Nah, jenis penelitian itu identik dengan prosedur atau cara melakukan penelitian ini. Nah, ini kalau kualitatif itu ya, jenis penelitiannya misalnya penelitian fenomenologi. Berarti kan ada fenomena baru kemudian diteliti, mungkin ada masalah gitu ya, kemudian dicari solusinya untuk atau menciptakan peraturan baru gitu kan, ya itu fenomenologi berdasarkan fenomena baru. Atau etnografi, nah ini berdasarkan etnis, berdasarkan daerah geografis ya, atau studi kasus. Nah studi kasus itu jangan dikira mudah, case study itu in depth. Jadi penelitiannya detail sekali sampai mendalam ya. Atau studi kepustakaan saja, library research ya, dengan menggali literatur. Atau mengarah ke GDP FGD, Focus Group Discussion ya kan, FGD. Atau grounded teori saja boleh ya. Grounded teori berarti kan hampir seperti library research ya, karena kan ini mengkaji teori gitu ya. Nah, penulis harus menjelaskan secara argumentatif atas pilihan rancangan penelitian yang dilakukan berikut alasannya. Jadi menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yang mana? Ya, harus menjelaskan di bab 3.1 di rancangan penelitian. Misalnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Atau focus group discussion. Karena ini nanti kan akan berdampak ke metode pelaksanaan penelitiannya ya. Makanya harus secara eksplisit menyebutkan jenis pendekatan tertentu, kan itu tadi disebutkan ada fenomenologi, etnografi, case study, library study, FGD atau grounded theory. Ada disebutkan 6 jenis ya. Jadi pemilihan jenis penelitian disesuaikan dengan tentu saja perumusan masalah, tujuan, manfaat, kebaruan, itu semuanya tadi sudah ada di bab 1, kemudian di bab 2 konsep-konsepnya sudah diuraikan secara detail juga ya, serta data atau informasi yang diolah. Dan dimungkinkan memilih gabungan dari jenis yang ada. Jadi misalnya grounded theory dan forum group discussion boleh ya. Nah, terus ini kualitatif, ya kan? Kualitatif. Sekarang kita rancangan penelitian tapi yang kuantitatif, ya 3.1. Ini hampir sama ya. Jadi rancangan penelitian rencana dari struktur penelitian yang mengarah ke
proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, efektif. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, hal-hal yang perlu diuraikan di rancangan penelitian antara lain jenis risetnya. Biasanya nih yang saya bold kuning nih, kausalitas. Jarang sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang studi S3 di Trisakti ini menggunakan jenis riset eksperimen. Jarang ya. Mayoritas kausalitas ya. Kemudian kalau memang kausalitas ya pengujian hipotesisnya ya kausalitas gitu kan. Kemudian dimensi waktu, nah ini kalau data primer itu cross seksional karena kan satu one shot observation atau dalam sekali waktu ya. Dalam satu poin waktu tertentu aja mengumpulkan data. Tapi kalau datanya sekunder biasanya time series atau panel. Nah, kemudian kalau kita riset kuantitatif itu bisa memilih, tapi biasanya kita itu memilihnya kalau riset kuantitatif itu yang tingkat generalisasinya tinggi, tapi kurang mendalam. Nah, biasanya itu ya. Karena kalau melibatkan satu objek lagi berarti kan case study in depth harus benar-benar sangat dalam. Itu susah dilakukan kalau di riset kuantitatif. Maka biasanya lebih memilih ya kita di yang kurang mendalam tapi tingkat generalisasinya tinggi. Nah, ini diperlukan jumlah data yang diolah besar jumlahnya banyak ya supaya bisa digeneralisasi tadi ya. Kemudian biasanya juga di rancangan penelitian kita menjelaskan tentang lingkungan setting kita. Kalau kita biasanya kalau kita itu riset menggunakan data primer atau data sekunder ya, itu lingkungannya real. Kalau yang lingkungan artificial itu biasanya kita eksperimen metodenya, jenis risetnya, kemudian kita menggunakan laboratorium eksperimen. Kan ada eksperimen laboratorium, ada eksperimen lapangan. Kalau eksperimen lapangan itu settingannya juga lingkungan real ya. Jadi lingkungan artificial itu satu-satunya adalah penelitian eksperimen laboratorium ya. Nah, kemudian di rancangan penelitian juga sudah harus disebutkan unit analisis kita apa. Levelnya bisa individu, organisasi, industri, atau level pasar modal dibandingkan ya di Indonesia misalnya ada berapa pasar modal gitu ya, kebetulan di Indonesia yang besar baru satu ya BII, atau levelnya antar negara. Nah, juga disebutkan di rancangan penelitian kita menggunakan data primer atau data sekunder. Kemudian, nah ini poin 3.2 ini untuk penelitian kualitatif itu adalah menjelaskan unit analisis. Nah, bagian ini menguraikan pengertian konseptual dari topik penelitian dengan mengacu pada perspektif teori dan tujuan penelitian yang dipilih. Bukan berarti unit analisis itu individu, organisasi, industri, bukan. Yang dimaksud unit analisis di kualitatif itu adalah pengertian konseptual dari topik-topik penelitian yang diangkat. Dari perspektif teori dan juga dari tujuan penelitian. Berarti harus konsisten dengan pertanyaan atau perumusan masalah. Karena tujuan penelitian kan konsisten dengan perumusan masalah. Nah, jadi unit analisis menjelaskan hubungan konteks yang disusun dalam perumusan masalah. Ya, selain itu penulis juga harus menjelaskan secara konseptual kategorisasi subjek penelitiannya. Nah, jadi kalau tadi perusahaan, individu, kelompok orang ini adalah sebagai subjek penelitian, bukan untuk mengumpulkan data yang akan kita olah. Beda ya, ini subjek penelitian itu adalah akan diamati ya, dengan alasan mengapa subjek ini yang dipilih. Kemudian kalau 3.2 di penelitian kuantitatif, nah itu judulnya definisi operasional variabel dan pengukurannya. Makanya ini sering rancu di penelitian kuantitatif, tapi setelah rancangan penelitian 3.2 populasi penelitian. Enggak.
penelitian kualitatif pun 3.2 isinya adalah unit analisis. Yang penelitian kuantitatif 3.2 definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, coba Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sedang menyusun disertasi mungkin bisa dicek kembali sistematika penulisan bab 3-nya, bahwa setelah rancangan penelitian 3.2 kalau kuantitatif ya itu definisi operasional variabel dan pengukuran. Nah, apa itu definisi operasional variabel? Menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian. Jadi masih merupakan narasi, tapi narasi konsep yang kemudian bisa diukur. Makanya waktu kita menarasikan definisi operasional variabel, wajib hukumnya kita menyebutkan sumber yang kita kutip. Walaupun tadi bukan kutipan langsung, kita sudah mengolah menggunakan logika berpikir kita sendiri, kita sudah menyusun kalimat kita sendiri. Tapi kan itu namanya pengertian dari suatu variabel. Kan kita tidak bisa tiba-tiba membuat konteks atau konsep sendiri. Jadi pasti ada rujukannya. Nah, hukumnya wajib di dalam kurung menyebutkan sumber dan tahunnya, sehingga nanti kalau dicek di daftar pustaka ketemu. Nah, definisi operasional yang baik itu adalah cara pengukuran variabel dijelaskan secara detail. Ya, jadi makanya dalam satu subjudul ini adalah setelah definisi operasional langsung pengukurannya. Nah, bila konstruk diukur dengan kuesioner, maka dimensi dan indikator dari konstruk tadi harus dijabarkan yang merupakan indikator dari setiap variabelnya. Jadi kan variabel, kemudian dimensi dipecah lagi dari beberapa indikator. Definisi operasional variabel harus menyebutkan sumber valid yang dikutip. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya, sudah saya sampaikan. Ini masih lanjutannya 3.2 untuk yang kuantitatif. Setelah definisi operasional, ini pengukuran variabelnya. Nah, ini memberikan nilai dari karakteristik objek penelitiannya, kemudian pengukuran variabel ini menguraikan tentang penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dengan skala pengukuran yang digunakan. Ya, skala pengukuran kita tahu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi nanti pengukuran variabel kolom paling kanan ya kalau dalam bentuk tabel ya itu adalah skala pengukuran kita ini. Jangan diisi skala pengukuran Likert, salah. Ya, Likert itu adalah skala pengukuran untuk kuesioner, ya, pernyataan tertutup dalam kuesioner itu skala Likert. Tapi kalau pengukuran variabel penelitian itu adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian untuk variabel yang mengandung novelty, nah pengukuran variabel penelitiannya harus dijelaskan mana yang pengukuran lama merujuk penelitian siapa gitu kan, mana yang bagian merupakan novelty. Boleh dalam satu tabel tapi dipisah. Ini loh yang pengukuran lama ditambah dengan yang baru gitu ya. Jadi clear kita punya novelty itu sampai bab 3 ini terjaga. Nah, baru 3.3 kualitatif ya, yang ada subjudul populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel kalau Bapak-bapak itu risetnya kuantitatif nggak ada subjudul ini. Kalau kualitatif ada. Nah, saya banyak sekali membaca ya subjudul populasi dan sampel di penelitian kuantitatif. Ini adanya di kualitatif. Nanti kalau di kuantitatif adanya di mana Bu? Ya di sub 3.3, tapi judulnya adalah metode pengumpulan data. Gitu ya. Jadi di dalam riset kualitatif ini juga ada populasi dan sampel. Ya. Siapa yang dijadikan subjek atau partisipan itulah ada populasinya, ya kan? Atau kita juga harus menjelaskan lokasi penelitian, waktu, teknik penentuan partisipan, ya cara mempeloreh partisipan, ya bisa melalui daring ya kalau sekarang. Nah, peneliti juga perlu menjelaskan dengan detail relevansi partisipan tadi dengan topik penelitian kita ya. Peneliti juga harus mampu memberikan argumen atas kecakapan atau kepakaran ya dari si subjek atau partisipan yang dipilih. Kan sebagai narasumber masalahnya ya. Narasumber kan harus punya kepakaran. Itu dijelaskan.
partisipan ini misalnya seorang ahli di bidangnya. Keahliannya apa dijelaskan ya, atau mempunyai pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan metode tertentu. Jadi tetap saja kalau kualitatif perlu sampel, yang mau mengumpulkan sampel ya, itu tetap menggunakan teknik ya, probability atau non probability ya. Nah, ini ada misalnya random, cluster, stratified, purposive sampling, snowball, sampel jenuh. Nah, sampel jenuh itu berarti seluruh populasi diambil ya. Disertai dengan argumen dan referensi mengapa memilih metode sampel tertentu. Ya, ini kuantitatif itu metode pengumpulan data. Jadi sekali lagi kuantitatif tidak ada subjudul populasi dan sampel. Jadi ini bisa untuk meluruskan tulisan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, tapi metode pengumpulan data. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang data dan jenisnya. Jadi biasanya ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian sumber resmi. Kalau misalnya data sekunder, kita mengambil datanya dari sumber resminya apa, misalnya IDX ya, www.idx.go.id misalnya ya, atau didukung juga web masing-masing perusahaan TPK. Nah, kemudian kalau sudah mengumpulkan data, harus ada bukti kertas kerjanya. Kertas kerjanya itu nanti bisa menjadi lampiran, bisa tidak. Yang penting kertas kerja hasil collecting data ini bisa ditunjukkan kalau penguji menanyakan. Dan kan sampai ditanyakan ke kertas kerjanya ya, hasil input datanya. Nah, untuk jenis data sekunder misalnya itu bersumber dari IDX 2021 misalnya. Ya, atau ditambah tadi dari web masing-masing perusahaan. Kalau data primer biasanya sekarang menggunakan link Google Form, berarti harus ada bukti Google Form-nya ya, template Google Form-nya, kemudian rekapitulasi respondennya juga ada daftarnya. Nah, jadi kalau diperlukan itu bisa ditunjukkan. Atau misalnya perlu data triangulasi. Nah, perlu diuraikan target populasi dan sampel penelitian. Nah, jumlah sampel ditentukan berdasarkan sama tadi ya, probability atau non-probability. Jika pengumpulan data melalui kuesioner, berarti data primer, itu perlu juga dijelaskan di 3.3 ini tentang kriteria dari respondennya. Siapa responden yang berhak mengisi kuesioner Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu dituliskan kriterianya. Ya, jangan lupa. Kemudian masih kuantitatif. Jadi penjelasan tentang metode pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu bisa juga disajikan seperti tabel ini ya. Jadi yang paling kiri pengamatan langsung bisa ya, sumber data dari lapangan berarti eksperimen ini pengamatan langsung ya. Eksperimen berarti eksperimen lapangan atau eksperimen laboratorium. Atau pengamatan langsung dari dokumen. Berarti ada dokumen-dokumen laporan keuangan misalnya, ya kan? Nah, kalau pengamatan langsung dari lapangan atau laboratorium, jenis datanya primer. Ini eksperimen. Kalau sekunder berarti nanti konten analisis ya, atau observasi. Nah, kalau opini atau persepsi, ini bisa persepsi individu, bisa persepsi grup. Ini merupakan data primer saja ya, opini atau persepsi. Biasanya oleh bapak-bapak ibu-ibu yang dipakai yang pertama itu ya, survei atau merupakan kuesioner tertutup yang diukur menggunakan skala Likert. Nah, kemudian penelitian kualitatif itu 3.4 baru metode pengumpulan data. Dan subjudulnya lebih banyak soalnya tadi ya. Nah, itu bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Nah, jangan lupa peneliti harus menentukan teknik atau metode pengumpulan datanya ya. Kemudian tadi kan ada disebutkan boleh menggunakan teknik triangulasi cross check ya, untuk bisa sekaligus mempertajam analisis pada pembahasan. Atau bisa juga menggunakan tadi Google Form atau menggunakan dari sumber IDX bisa saja ya. Nah, kemudian teknik penggalian data itu disampaikan hanya yang benar-benar akan dipakai ya. Bukan menjabarkan semua teknik, enggak. Jadi kadang di
bab 3 ini definisi operasional itu kadang ada yang menjelaskan definisi dependent atau definisi variabel dependent, variabel terikat adalah variabel bla 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 bla. Bukan itu yang didefinisikan. Tapi misalnya variabel dependent Bapak-bapak Ibu-ibu itu nilai perusahaan misalnya. Ya definisinya nilai perusahaan itu saja. Ya jangan sampai mendefinisikan hal-hal yang tidak terkait dengan penelitian. Jadi seperti ini misalnya untuk metode pengambilan data. Metode mengumpulkan sampel. Kan ada banyak. Probability sampling adalah, non-probability sampling adalah. Itu nggak perlu. Ya, benar-benar yang terkait saja ya. Pengembangan pengambilan data, penggalian data disesuaikan dengan tujuan dan kebaruan penelitian. Ini metode pengumpulan data untuk kualitatif riset. Nah, kemudian kalau di kuantitatif riset itu 3.4 itu sudah metode analisis data. Itu sudah terakhir kalau di kuantitatif. Ya, karena menjelaskan tentang metode statistika yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis beserta batasan-batasan untuk dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama statistik deskriptif, ya kan biasanya di dalam statistik deskriptif itu analisisnya meliputi range, rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian jumlah data penelitiannya berapa gitu kan disebutkan. Kalau data primer ditambahkan misalnya median, modus gitu kan. Median itu kan nilai tengah, modus itu yang sering keluar gitu kan. Apabila nilai rata-rata lebih besar dari deviasinya, maka datanya itu baik atau bersifat homogen. Ini juga bisa dijelaskan ya. Kemudian setelah statistik deskriptif, uji kualitas ya, uji kualitas data atau uji kelayakan model. Biasanya yang dilakukan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui bahwa residual atau galat itu terdistribusi normal. Kalau uji normalitas ada kendala, biasanya ditindaklanjuti dengan uji outlier. Berarti ada data-data ekstrim yang harus dikeluarkan dari sampel supaya uji normalitas residualnya tadi terdistribusi. Makanya penting sekali menyampaikan persamaan regresi di bab 3 ini. Karena kan ketahuan paling kanan itu plus error. Nah, errornya itu yang akan diuji normalitas. Kalau datanya primer harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, kemudian kalau datanya sekunder ditindaklanjuti dengan uji asumsi klasik. Nah, data primer sebetulnya tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik ya. Uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas itu adalah hanya untuk data sekunder. Saya masih banyak menemukan data primer juga melakukan uji asumsi klasik. Pasti lolos kalau uji asumsi klasik untuk data primer. Ya, karena datanya nggak ada yang ekstrim lagi. Kan kita sudah milih responden yang boleh ngisi kuesioner kita. Kalau sekunder kan data arsip, jadi kita nggak bisa memilih dulu datanya kan. Asal memenuhi kriteria sampel, ya kita ambil datanya. Makanya perlu dilakukan uji asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik, ya kita lanjut ke uji kelayakan model, yaitu uji R-square, uji F, atau omnibus test of model fit, kalau regresinya logistik. Kemudian kalau kita menggunakan alat bantu SEM, atau SEM-PS, itu berarti uji outer model, itu adalah untuk kelayakan modelnya. Nah, baru terakhir adalah uji statistik inferensial. Inferensial itu adalah untuk menguji hipotesis yang sudah kita ajukan. Ya, biasanya kita memilih nih software statistik apa yang tepat untuk jenis penelitian kita, ya, untuk membuktikan tujuan penelitian kita, jenis data kita. Jadi kita akan memilih metode statistik yang sesuai, ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan regresi berganda ada variabel moderasinya, oh pakai IQs. Regresi logistik, nah ini cocoknya pakai apa, gitu kan? Regresi logistik itu pengukuran variabel dependennya itu pakai dummy ya, nominal, skala pengukuran 1-0, itu regresi logistik. Kemudian kalau kita memilih SEM atau kita memilih PLS, kita memilih Wisrel, kita memilih Stata, sekarang banyak sekali ya alat uji. Nah, alat uji tadi yang saya sebutkan tadi adalah sebetulnya uji parametrik, tapi juga bisa
kalau kita mau mendukung ya uji kita dengan uji beda non parametrik juga boleh. Ya itu hanya sebagai pelengkap di kuantitatif ya, uji non parametrik. Nah, di kualitatif metode analisis data ini ada di 3.5. Kalau kita yang tadi kuantitatif 3.4 ya. Nah, kalau kita memilih kualitatif 3.5. Nah, ini cara peneliti tidak uji statistik loh ini isinya. Cara peneliti mengorganisasikan dan menganalisis data penelitian. Ini pengorganisasian dan analisis data harus sejalan dengan jenis penelitian. Nah, misalnya tadi untuk mengelompokkan data, mengolah menggunakan teknik tertentu, misalnya in vivo. Nah, ini adalah teknik untuk kualitatif. Ya. Nah, penulis juga harus memperhatikan konsistensi antara teknik yang digunakan, data yang diperoleh, serta interpretasi atau hasil analisis data. Ya. Jadi metode analisis data tidak harus seluruhnya berupa narasi, ya kan? Karena biasanya kan kualitatif itu anggapannya metode analisis data yang menguraikan aja dari pendapat para sumber. Tidak, sebetulnya bisa juga didukung dengan angka-angka, ya. Tapi yang penting perhitungan kuantitatif itu mendukung analisis atau pembahasan kualitatifnya. Jadi perhitungan kuantitatifnya ini sebagai pendukung, ya, untuk analisis atau pembahasan serta menjawab hipotesis kalau ada ya. Kalau nggak ada mungkin preposisi saja. Nah, analisis data yang sering digunakan kalau metodenya kualitatif itu analisis isi atau konten analisis. Nah, konten analisis ini kan sudah ada perhitungan-perhitungan sederhana. Tapi memang software statistik ya seperti SAM, kemudian Lisrel, itu sedikit di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Ini sebetulnya hampir sama ya. Cuman 4.1 untuk kualitatif ini menjelaskan tentang pelaksanaan penelitiannya. Jadi harus dijelaskan tentang kondisi dan situasi real yang menjadi latar belakang penelitian. Kemudian menjelaskan juga kondisi dan situasi tersebut peneliti dapat menggunakan tinjauan situasional, sosiodemografis, historis, budaya maupun psikologis. Ini untuk pelaksanaan penelitian dijelaskan ya di 4.1. Nah, kemudian di 4.1 ini juga dijelaskan tahapan proses lapangan yang telah dilakukan ya, diceritakan ya. Tahapan-tahapan yang dilakukan di lapangan sampai memperoleh pendapat-pendapat dari para ahli gitu kan. Tahapan proses pelaksanaan ini dijabarkan dengan detail termasuk tempatnya di mana, ketemunya para sumber ya, waktunya berapa lama ya. Kalau misalnya terlalu panjang narasinya ada yang disampaikan di lampiran. Kalau di kuantitatif isinya 4.1 itu deskripsi data atau objek penelitian. Biasanya di sini di 4.1 ini ada tabel tentang bagaimana peneliti ini mengumpulkan sampel yang memenuhi kriteria. Ya. Makanya biasanya ditampilkan di situ adalah ini metode penarikan sampel yang mayoritas menggunakan purposive sampling. Kemudian disertai dengan angkanya. Kalau di bab 3 kan belum ada angkanya, baru kriteria-kriterianya. Kalau di sini kan ada angka populasi, kemudian di bawahnya adalah data-data yang tidak memenuhi kriteria sampel, sehingga akan menurunkan jumlah dari populasi ini ya sampai ke sampel yang memenuhi kriteria. Nah, kemudian di bagian terakhir dari 4.1 ini digunakan untuk menguraikan hasil statistik deskriptif dari pengukuran masing-masing variabel. Ya, jadi statistik deskriptif itu ada di 4.1 setelah pengumpulan data atau deskripsi tentang data atau objek penelitian. Nah, kalau di kualitatif 4.2 itu hasil penelitian. Nanti di kuantitatif ada kata-kata analisis hasil penelitian. Kalau di kualitatif kan paparan isinya ya, paparan tentang hasil keseluruhan data analisis yang diperoleh berdasarkan kategori-kategori yang dibuat dan mengacu pada tujuan penelitian. Adapun hasil analisis data menguraikan hasil interpretasi atas keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Jadi mengacu ke uraian di poin 4.1. Ya, jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian. Jadi dijelaskan tentang hasil dari pertanyaan-pertanyaan atau data yang digali dari para narasumber ya. Di sini hasil penelitiannya gitu ya. Yang diperoleh itu apa gitu. Tapi belum dibahas ya. Ini baru hasilnya. Nah, pada subbagian ini penulis dapat membuat sub-sub judul ya, sub-sub bagian lagi sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan masalah. Apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, karena pertanyaannya kan pertanyaan terbuka, ya kan, kalau kualitatif bagaimana, gitu kan boleh. Jadi penulis harus menyampaikan argumentasi logis mengapa pertanyaan di perumusan masalah tadi tidak terjawab dan apa kendalanya. Nah, penulis juga harus menyampaikan temuan-temuan menarik yang relevan, yang memberikan manfaat serta memperkaya hasil penelitiannya. Nah, kalau di kuantitatif analisis hasil penelitian ini dari hasil uji statistik, ya kan? Uji kelayakan model, kemudian uji hipotesis atau outer model, kemudian inner model. Nah, kalau misalnya kelayakan model, ini kan tadi ada uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, kalau data primer ya, uji asumsi klasik untuk data sekunder. Kemudian kalau misalnya datanya panel, biasanya kan ada uji metodenya ya, apakah modelnya common effect atau fixed effect atau random effect. Nah, kalau terpilihnya common effect itu baru ada uji asumsi klasiknya. Ya, tapi kalau yang terpilih fixed effect atau random effect, nah itu tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas. Nah, kalau di hasil uji hipotesisnya itu uji inferensial atau inner model ya. Itu nanti uji R-square, uji F, uji T ya. Itu kemudian bab 4 yang terakhir untuk kualitatif ya. Kualitatif berarti kan pembahasan juga. Nah, ini adalah paling penting nih pembahasan ini sebetulnya ya. Jadi skornya paling tinggi sebetulnya di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau mau tahu. Karena bagian ini merupakan bagian terpenting dalam disertasi. Menunjukkan tingkat penguasaan dan kompetensi dari si penelitinya terhadap perkembangan ilmu, paradigma, konsep, dan teori yang dipadukan dengan hasil. Jadi peneliti itu harus mampu memahami keterkaitan data yang telah dianalisis berdasarkan kerangka penelitian. Nah, pembahasan sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut. Ini adalah untuk yang kualitatif ya. Jadi ada penalaran, kemudian penjelasan tentang psikodinamika atas hubungan antar konsep yang ditemukan. Susah ya, konsep yang ditemukan. Perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya, padahal kualitatif ya. Dan konsekuensi serta pengembangan di masa yang akan datang. Analisis terhadap temuan baru yang dihasilkan dari penelitian. Analisis hasil penelitian terhadap tren masa depan. Pemahaman terhadap keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi saran nantinya. Belum masuk di daftar Susi. Detail Prof. Bentar lagi mungkin sekitar 5-10 menit ya. Nah, ini sudah sampai bab 4 terakhir Prof. Nanti Ya. cuma simpulan. Nah, ini sudah terakhir untuk yang kuantitatif Prof. Ini juga sama bagian terpenting. Terus isinya sekurang-kurangnya ada 1-6. Ini juga Semangat. ya. Oke. Iya Prof. Nah, ini terakhir Prof, simpulan. Simpulan itu kalau yang kualitatif dengan kuantitatif itu sebetulnya sama ya. Ini coba. Ini kualitatif. Ini kuantitatif sama ya. Jadi intinya kalau simpulan, kalau kualitatif sesuai dengan perumusan masalah juga. Topik penelitian yang dibahas itu dinomorin. Makanya simpulan itu juga harus ada penomorannya. Nah, kalau yang kuantitatif biasanya penomorannya sama dengan jumlah hipotesis, jumlah perumusan masalah, dan jumlah tujuan ya, tujuannya. Gitu. Oke, terus kita masuk ke nah, kalau yang kualitatif implikasi dulu. Tapi isinya sebetulnya sama sih. Implikasi di kualitatif dengan implikasi di kuantitatif cuma tempatnya saja. Tuh. Ya kan?
Kalau di kuantitatif keterbatasan. Nah, keterbatasan pun sebetulnya isinya juga sama dengan yang kuantitatif. Artinya apa? Keterbatasan itu kualitatif dengan kuantitatif itu isinya sama. Bukan merupakan pembatasan masalah ya. Jadi keterbatasan itu merupakan kendala yang tidak bisa diatasi oleh peneliti. Ya, nah keterbatasan ini nanti sebaiknya harus terkait dengan saran atau implikasi. Nah, karena akan menurunkan tingkat generalisasi hasil penelitian kita ya keterbatasan ini. Nah, ini sama isinya ya. Jadi keterbatasan kalau yang kualitatif itu keterbatasan bukan merupakan pembatasan masalah, namun memberikan gambaran adanya risiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sama ya tadi sini. Nih, kuantitatif ya. Bukan merupakan pembatasan masalah, namun memberikan gambaran sama persis kok ya. Nih. Kemudian untuk yang bagian ketiga, kalau kuantitatif itu implikasi, ya. Kalau di kualitatif tadi pembatasan masalah. Nah, kalau di kuantitatif ini harus terinci implikasinya ya, implikasi teoritis, implikasi manajerial, implikasi regulator atau regulasi, implikasi praktis. Ya. Sesuai dengan hasil ya, yang sangat penting yang kita capai. Ya, jadi implikasi itu berdasarkan keberhasilan riset kita. Kalau keterbatasan itu adalah kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, baru terakhir adalah saran. Saran ini juga sama. Ya, bagian terakhir. Saran ini merupakan implikasi hasil terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama saran ini adalah untuk penelitian selanjutnya. Agar kendala-kendala atau keterbatasan-keterbatasan kita itu bisa diatasi oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Oke, nah bagian akhir ini tadi daftar pustaka sama lampiran, ini ada pesan ya, pesan sponsor di penelitian kita ini lebih baik atau diharapkan mensitasi artikel yang sudah dipublikasi di jurnal milik kita ya. S3 konsentrasi akuntansi punya jurnal internasional ya, reputasinya internasional berarti kan International Journal of Contemporary Accounting. Nanti artikelnya sudah banyak di sana, itu juga yang publikasi di sana mahasiswa-mahasiswa kita ya, program doktoral kita konsentrasi akuntansi. Nah, sebaiknya kita citasi, kita rujuk sebagai sumber ya untuk disertasi kita. Nah, kalau bab 3 dari buku panduan saya tidak jelaskan karena merupakan teknik dan tata cara penulisan disertasi dan tidak ada perbedaan lagi ya antara riset kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih. Jadi demikian yang bisa saya sharing ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan menambah penjelasan atau mempermudah dalam menyusun disertasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan kemana? Ya, Tiba-tiba ngilang. Terima kasih Bu Dr. Susi. Wah, detail banget. Itu kuesnya benar aja. Rasanya nggak perlu menambahkan ya para mahasiswa berbahagia ya, nggak perlu membaca tapi mendengarkan dan melihat secara detail. Sudah hafal toh isinya buku panduan? Ya, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Dokter Susi, Prof. Tanya harus menjadi bagus ya disertasi ke depan ya. Ya. Insya Allah. Ya, terima kasih ke Ibu Dr. Susi Dwi Mulyani yang luar biasa dalam menjelaskan secara detail ya. Kemudian juga harapannya untuk anak-anak juga bisa menerapkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Susi ya. Kiranya perlu tanya jawab ya karena sudah detail kan tadi. Iya. Iya, Akan detail, Prof. sudah jelas, Prof. Karena itu mungkin seminar bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Ibu Dr. Susi. Applause. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Susi. Terima kasih Bu Dokter Susi. Terima kasih Bu Dokter Susi. Bapak-bapak dan ibu semuanya.
penjelasannya. Ya, sama-sama. Saudara Prof. Terima kasih Bu Dokter Susi. Prof. Assalamualaikum. Saya kesempatan yang seren dengan Izin dulu. Terima kasih Prof. Izin Bu Dokter Susi. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima Ibu. kasih, Prof. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Sukses selalu. Terima kasih, Prof. Saya- Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Dokter Susi izin live. Ya. Sukses ya, Mbak. Iya Prof. Assalamualaikum. Kok hafal suaranya Mas Adam? Oh, bentar. Izin Rob. Yo, Assalamualaikum. Prof, izin live Prof. Assalamualaikum. Ayo, sehat. Izin live Prof. Ya, senang ya. Terima kasih Prof. Izin live Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Izin live Prof. Nah, Izin live Prof. ya.